siang, Bu. Ya, sepertinya kita terpaksa untuk satu kelompok. Itu ya, jangan nggak ngelis-ngelis kok. Lah, kan wayahe pelajaran. Belum. Yang saya Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu, ngapunten sekedap. Nah, Bapak Ibu, linknya itu yang di atasnya Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan kelompok 1, yang di atasnya ada linknya. Kalau kelompok 3 yang di atasnya K3 berarti. Kalau kelompok 4, atasnya K4. Ayo Pak Am. Nggih. Nggih. Bapak Ibu, sebentar nih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti mungkin saya tidak bisa muncul di panjenengan semuanya karena memang terbatas Bapak Ibu di perangkat. Jadi hanya mungkin muncul 3, tapi saya nanti akan sewaktu-waktu muncul juga bergantian gitu nggih Bapak Ibu? Iya Pak. Nggih. Nggih, ini yang sudah lengkap kelompok berapa ini? Kelompok 5 sudah Pak. Kelompok 5, sebentar. Nah, ini kelompok 5. Monggo saya rekam nggih Pak Am sama Bu Yeni nggih. Bu, jenengan dulu nggih. Atau pripun niki? Nggih, sebentar nggih. Suaranya kok dempuk-dempuk gini ya, bingung aku. Dimatikan. Bu, yang satu dimatikan, Bu. Yang baru Yang utama. satunya dimatikan. Sudah loh, Bang. Sampun ta? Udah ya. Di-unmute tok tuh. Nggih, di unmute. Iya, tapi suaranya kok cek bergabung rene kabeh ya. Masih Kocek itu, hah, sudah Sudah kan? sepi. Sudah sepi. Kita samakan persepsi dulu. Koce itu apa? Koce itu apa? Apa, Bu? Koce. Koce itu yang Koci, Bu. Koci. Gucci dan coach ngono ya. Dan coach ya. Dan coach. Itu pripun Bu jenengan? Munif. Sudah saya rekam ya Pak Abdul Munif. Kan suaranya masih bergabung. Udah kan Bu? Bu ini pripun Bu? Jenengan jadi coach dulu atau pripun? Coach masih ngopo? Coach otai. Saya sudah menduga. Hah? Okay. Coach itu yang ditanyai kok coach itu kan? Hah? Yang apa memberikan itu loh, yang memfasilitasi percakapan itu coach namanya. Berarti tanya itu yang coach ya, yang memberi pertanyaan ngono ya. Iya betul. Terus coach itu berarti yang ingin apa itu jadi ingin konsultasi. Iya, Pak. Yang mau coaching itu. Lah, pripun Bu, ini jenengan apa dulu perannya? Saya soalnya juga belum baca utuh Bu. Ya begitulah. Nggak apa-apa ya, kan baru latihan. Apa dulu Bu enaknya Bu, jenengan Bu? Setelah iku nek aku wis aku dadi coachnya. Jenengan yang coachingnya. Kalau yang coach berarti kan saya yang memberi pertanyaan, ngono toh? Iya, kalau coach, ya betul Bu. Kalau coachingnya, coach, nanti saya yang coach. Coach itu yang memberi pertanyaan toh. Coach. Oke, jenengan tahu saya Bu. Iya nih, jenengan tahu saya yang memberikan pertanyaan. Ya wis sampean sih. Ya. Saya. Sampean tadi coach dhisik, terus aku coachi, ngono ya. Begitu ta? Oke. Mulai dari satu
30 menit ya. 30 menit Bu. kayaknya jam 1.27. Berarti Sekarang jam perkiraan 1.27 berarti piro? jam Menit sampean sampean piro? berarti kan jam 1.07. Sik jambur ambek suarane Pak Rawi iki. Sik. Iya, piye? Jambur ambek suarane Pak Rawi iki ya. Pun ae Pak Am. Mulai Sik jam Bu, sik yo. ya nanti jam itu loh Bu, jam 2 Hah? kayaknya, jam 2 kurang 2 menit. Ya, Apa nih? selesai. Selesai. Selesainya. Iki lo jam piro? Nah, jam itu belum, sekarang jam 1.28 ya Bu. Ya Ya, kan? betul. Jam 1.28. Berarti nanti kalau 30 menit 30 menit tadi sudah sama refleksinya tuh Bu. Iya, Oke. berarti kan pelaksanaannya Jadi kita percakapan itu saja berapa menit itu? percakapan saja persiapannya 5 menit. Persiapan Terus 5 menit terus pelaksanaannya 20 menit. Refleksinya 5 menit. Oke, siap. Tambah 30. Bu Selesainya Yeni, kalau jenengan jadi koji, berarti siapkan tema dulu Bu. Jenengan kira-kira sehari-hari dong. apa kira-kira? Sampun dong, sampun enggak ada. Permasalahan saya penake apa penake? Aja permasalahan keluarga. Ekstrim itu. Itu. Apa ya? Bersama cara sama Mane mengangkat tema apa pembelajaran ya? Pembelajaran. Iya Bu, pembelajaran Bu. Pembelajaran berarti menghadapi murid yang kurang aktif di dalam kelas. Ngono. Yang apa Bu? Yang murung? Kurang aktif. Oh, oke. Pertanyaannya wis sampean. Sudah siap kan? Ibu? Pertanyaannya sudah siap. Ya ini saya sambil lihat ini. Bu, sampun nggih, dimulai nggih. Oke. Iya. Harusnya jenengan Bu yang ke saya. Ya, tahu. Ayo. Piye. Saya dulu yang bertamu. Assalamualaikum gitu ta. Iya Bu, jenengan dulu. Ya, mulai ya. Ayo Bu, mulai Bu. Ya, oke. Ini berarti mulainya jam 1.30 pas ya? Iya Bu, ayo Bu, jam 1.30 pas. Ya, oke. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bu Yeni, ada yang bisa dibantu? Begini Bapak. Ya, begini Pak. Saya mempunyai permasalahan dengan proses belajar saya dengan murid saya. Oke. Iya Bu, terus lanjut. Kemudian ini bagaimana saya untuk kira-kira untuk membantu saya bagaimana terkait dengan terkait dengan murid saya Bapak yang kurang aktif di dalam kelas. Dia ini kalau diajak untuk belajar, contohnya saja dalam waktu
kalau dalam pembukaan gitu nggih, kalau di dalam pembukaan dia itu semangat karena kan kegiatannya adalah senam dan pertama senam, terus kemudian itu dia suka karena ada musiknya, ada geraknya itu suka. Kemudian terus kok dilanjutkan dengan kegiatan kedua dengan pembiasaan berdoa, dia itu sulit untuk mengikuti. Karena banyak gerak gitu loh. Jadi untuk duduk tenang itu masih belum bisa. Terus? Bu. Sampun Bu? Iya. Yang disampaikan sampun. Ini kalau boleh tahu Bu, ini untuk jenjang apa, kemudian kelas atau kelompok apa gitu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya di jenjang taman kanak-kanak. Yang saya aku adalah kelompok B. Jadi sebenarnya anaknya ini sudah agak besar dan diajak ngomong pun sebenarnya sudah agak bisa. Cuma karena memang mungkin ya memang kan sifatnya anak-anak gitu ya. Jadi untuk duduk tenang dianya masih belum bisa gitu. Iya ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira yang diinginkan Bu Yeni selama pembelajaran ya di dalam kelas itu, khususnya ketika mengajar anak tersebut itu yang diinginkan kira-kira situasi seperti apa Bu? Yang saya inginkan situasinya tentu saja yang kondusif. Jadi kalau diajak berbicara dengan guru ataupun ada kegiatan, anak-anak itu mengikuti dengan tertib. Iya betul. Jadi yang diinginkan Bu Yeni di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu menginginkan situasi yang tertib, kondusif gitu Bu ya. Para peserta didik bisa mengikuti pembelajaran dengan seksama. Nah, kira-kira mungkin untuk tahap awal Bu Yeni selama pelaksanaan pembelajaran selama ini mungkin bisa digambarkan Bu, skala 1 sampai 10 kira-kira Bu Yeni sekarang berada di posisi berapa Bu? Kalau boleh diberikan penilaian diri gitu, 1 sampai 10. Di dalam pembelajaran saya sudah berusaha menyampaikan materi dan kegiatan. Kalau saya merefleksikan diri saya, mungkin masih di nilai berapa ya? 6. Kalau enggak separuh, enggak 7 lah. 7 atau 8. Iya, alhamdulillah. Kalau sudah di 7 sebenarnya sudah mau mencapai sempurna lah Bu ya, mau mendekati 10 ya, 5 lebih. Ya, terkait dengan permasalahan yang Bu Yeni hadapi tadi, kira-kira kalau sudah punya gambaran bahwa menginginkan pembelajaran di kelas itu kondusif dan seterusnya, kira-kira tergambar tidak Bu solusi yang tergambar tidak Bu sementara ini solusi yang kemudian bisa Bu Yeni lakukan kira-kira apa aja gitu untuk menjadikan anak-anak di kelas mengikuti pembelajaran dengan tertib ya, kondusif dan seterusnya. Kira-kira mungkin ada nggak gambaran di Bu Yeni? Iya. Dalam menghadapi kegiatan anak-anak sehari-hari tentu saja kan saya melakukan setiap harinya memperbaiki diri atau mungkin memperbaiki dari kegiatan yang saya lakukan. Biasanya saya itu kalau kegiatan pembukaan itu di senam itu kan pasti di lapangan atau di tempat terbuka gitu nggih. Kalau mengaji atau pembiasaan awal itu sudah mulai masuk kelas, tapi masih di lantai di bawah. Jadi belum duduk di bangku kursi itu belum.
Jadi duduk dulu di bawah gitu ya. Terus kita pembiasaannya adalah membaca doa dan juga ada pembiasaan-pembiasaan mungkin membaca Pancasila itu kan setiap hari itu Pak kalau di TK. Ya. Kalau kemudian saya berpikir begini, karena di dalam kelas itu kurang kondusif, bagaimana kalau anak-anak ini saya duduk bersama-sama, didudukkan bersama-sama itu berdoanya dipindah ke teras. Itu sebenarnya sudah saya lakukan. Kalau di dalam kelas itu biasanya adalah kendalanya, kalau di dalam kelas itu kan dekat dengan kalau ruangan sekolah TK kan di dalam kelas ada mainannya. Oh iya, betul. Jadi, kalau diajak mengaji di sana, anak-anak itu fokusnya larinya ke mainan di dalam kelas, seperti Lego, seperti puzzle, seperti itu. Kemudian saya pindah ke dan suaranya jumper, aku bingung. Ya, mulai dari untuk memperpanjang waktu ya. Iya Bu, ya betul. Saya tak bulat. Tadi kalau kegiatannya, kalau pembiasaan itu saya lakukan di dalam kelas, seperti tadi nggih. Larinya anak-anak itu adalah ke mainan di dalam kelas seperti Lego atau puzzle atau balok-balok yang ada di dalam kelas. Jadi biasanya pembiasaan itu berdoa bersama itu kami lakukan kan membaca secara bersama-sama. Nah, membaca secara bersama-sama dari doa mau belajar, surat-surat pendek dan juga Pancasila biasanya. Lah, biasanya belum selesai itu anak-anak sudah lari ke mainan. Kebanyakan seperti itu, tidak semua. Tapi kalau satu lari biasanya itu terus yang lainnya mengikuti. Jadi kan agak kacau gitu, tidak terkondusif gitu ya. Terus kemudian saya alihkan ke teras gitu nggih. Mungkin anak-anak bisa lebih kondusif lagi. Saya alihkanlah ke teras dengan tujuan untuk menghindari mainan yang ada di kelas tadi. Iya, betul. Kemudian sebenarnya bisa lebih kondusif daripada di dalam kelas, tapi dan sudah berkurang. Maksudnya yang kalau di dalam kelas itu yang kurang kondusif mungkin ada 7 atau 8 anak. Kalau di teras masih ada, cuma sudah berkurang. Dari 2 menjadi 2 atau 3 anak begitu. Iya Bu, bisa saya tanggap Bu dari penyampaian Bu Yeni tadi. Jadi sebenarnya solusi itu sudah ada Bu ya, dan sudah sebentar Bu, sebentar. Ya. Sebentar Bu ya. Ibu Yeni disambung lagi nggih. Ya, kalau tadi saya menyimak pernyataan jenengan, sebenarnya solusi itu sudah ada, diantaranya yaitu mengalihkan kelas ya Bu ya. Yang awalnya yang sebelumnya itu yang bercampur dengan macam-macam ya, di situ ada klik permainan yang sangat random itu kemudian dialihkan ke lapangan ya Bu ya, diantaranya. Kira-kira selain itu ada lagi nggak Bu ya untuk solusinya Bu, selain dipindahkan tadi Bu Yeni bilang kan ada walaupun sudah berkurang tapi tetap ada ya anak-anak yang kemudian
mencoba untuk membuat tidak kondusif, dan itu sebenarnya wajar juga sih ya, karena memang anak TK Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu alternatif yang lain? Alternatif yang lain, sebenarnya masih itu sih Pak. Okay. Sebentar. Mulai dari di dalam kelas, terus kemudian mengalih ke mana? Ke teras itu tadi. Okay. Mungkin kedepannya perbaikan yang akan saya lakukan itu kalau duduk di Suwi. Sorry ya. Bu lanjut Bu. Ada gangguan Bu. Bu lanjut. Ya. Sebenarnya itu sudah itu sih Pak Ge, sudah salah satu solusi sebenarnya. Itu sudah pol gitu ya. Karena dulu itu sebelum duduk di bawah dan saya alihkan ke teras, itu sebenarnya pembacaannya, pembiasaan itu duduk di bangku begitu. Nggih Bu. Apa ya pertanyaan? Oke Bu, jadi solusi sudah ada Bu ya untuk Iya. Kira-kira Bu untuk apa ya, ukuran keberhasilannya nanti apa Bu dari rencana aksi yang jenengan mau mau terapkan itu, atau mungkin sudah diterapkan kemarin, kira-kira dikatakan solusi itu berhasil atau rencana aksi itu berhasil, kira-kira apa Bu ya ukurannya kalau menurut Bu Yeni? Kalau menurut saya tadi ukurannya adalah kekondusifan anak-anak atau keadaan anak-anak untuk fokus dalam pembiasaan sehari-hari itu tadi. Jadi seperti kembali ke bisa. Jadi kan anak nanti kalau persiapan ke SD Pancasilanya sudah hafal begitu ya. Kan harapan saya sebelum dia masuk ke SD, pertama surat pendek paling mendasar adalah biasanya itu kan Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, dan juga Asmaul Husna biasanya kami usahakan untuk hafal gitu ya. Dan Pancasila yang pembiasaan itu saya dengar di SD bukan sudah juga seperti itu sama dengan kami di TK. Jadi harapan saya ke depannya anak-anak sebelum masuk SD itu semuanya sudah bisa menghafal surat pendek dan Asmaul, sudah, dan Pancasila. Nggih Bu. Luar biasa sekali Bu jadi yang disampaikan tadi. Jadi sebenarnya sudah apa ya, sudah diketahui juga bagaimana nanti langkah ke depannya. Terus kira-kira Bu mungkin ada yang bisa membantu jenengan untuk mengatasi masalah tadi atau menerapkan solusi tadi. Kira-kira ada nggak orang yang mungkin bisa dilibatkan di dalam komitmen untuk memperbaiki permasalahan tadi itu? Ya. Kalau biasanya memang di pembiasaan tersebut kami satu lembaga di satu sekolahan itu ada 3 pendidik Pak Nggih. Ada 3, yang satu kepala sekolah, satunya di kelompok A, guru kelompok A, dan satunya adalah guru kelompok B. Mungkin kedepannya nanti adalah bisa mengusulkan ke kepala sekolah untuk semua guru itu dalam kegiatan awal pembiasaan dan juga pembukaan itu kita jadikan satu gitu nggih, untuk lebih kondusif lagi.
Jadi nanti bisa melibatkan kepala sekolah dan guru kelas A untuk saling membantu dalam mengkondusifkan anak-anak. Gini. Jadi nanti bisa dibantu oleh guru yang lain gitu, nggih, di Ya, kelompok yang lain bisa saling ya. berkolaborasi untuk saling membantu gitu ya. Ya. Nggih, Bu, untuk yang paling akhir, Bu, kira-kira hasilnya nanti itu mungkin bisa disampaikan lagi, Bu, ya, di forum coaching yang ke depan. Jadi saya juga ingin tahu gimana perkembangannya ke depan gitu ya, setelah Iya. diterapkan solusi yang sudah kita bahas bersama ini. Gitu Bu ya. Ya. Kok sudah selesai, Bu? Mana sampai jam piro? Sudah kehabisan pertanyaan ya. Enggak. Kalau di TK kan memang permasalahannya mungkin lebih lebih sederhana daripada jenengan yang saya dengar kemarin 35 guru, ngoten nggih. Kan pasti ada banyak permasalahan. Nah, kalau lebih saya kan kompleks. Saya 3 pendidik. Walaupun seperti itu, Bu, saya ini juga loh, Bu. Maksudnya bayangkan juga piye gitu loh, mengondisikan anak-anak itu juga nggak real banget gitu loh, belum pernah gitu loh untuk seumuran segitu, sehingga disampaikan problem itu juga masih yang mana? Masih abstrak gitu loh. Iya, rek iki ku dek teras terus nggak duduk itu gimana kan gitu. Gimana Bu, langsung gantian aja dah, Bu? Oke. Iya nih, langsung rolling aja ya. Ya. Ini refleksi langsung diisi atau nunggu selesai ya? Refleksi ini mau nanti. Yang tadi dikirim oleh Pak Fasil. Pak Anu ya, saya tak buka. Tak buka. Di bor utama, Bu. Di bor utama, nggih. Bor utama. Pak Am sama Bu Jenny. Nggih. Sudah selesai, Pak Am. Untuk sesi pertama sampun, Pak. Sesi pertama sampun. Enggak apa-apa, kalau sudah berarti refleksinya diisi. Jadi kan waktunya 30 menit itu 5 untuk persiapan, 20 untuk latihan, 5 untuk refleksi. Tadi coachnya siapa? Tadi coachnya Pak Am. Yeni. Berarti Pak Am. Coachnya Pak Am isi refleksi 5 menit. Mungkin Bu Yeni bisa bukan, Pak. Tadi saya sebagai coach, Pak. Saya memberikan pertanyaan, Bu Yeni yang coach. Menjawab. Pak Am kurang keras sedikit. Oh, Bu Yeni yang jadi kunci, Pak tadi, Pak. Ini yang isi yang kunci kan, Pak? Boten kedengaran. Pak Am tadi jadi kunci, Pak. Saya yang Pak Am jadi coach, saya yang kunci. Tidak kedengaran kayaknya, Bu. Refleksinya berarti langsung diisi, Pak Am ya. Mari kita buka refleksi. Apa yang kita baca? Ya. Ini kita langsung diisi kita. Iya, Bu. Ini pertanyaannya tulisan pembalik dari coach Anda. Apa yang sudah bicara dengan baik selama percakapan? Apa yang masih? Loh, ini berarti kan yang kunci sih, Bu. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching kan berarti yang isi. Berarti saya itu yang isi ya. Jadi harusnya jenengan. Ya udah, Bu, 5 menit ya. Oke. Oke, monggo. Bikin online, Pak. Mana ini? Nggak muncul ini. Terus aku ngisinya nanti. Kusik. Yang tadi, Bu, yang hah? Yang di-link tadi, Bu. Link dibuka. Terus mari ngono refleksi. Terus aku jawabin. Ya, hah? Aku
kok gak metu iku nih? Jenengan sampun keluar itunya apa? Google Doc belum? Ya, sudah. Ya udah, silakan diisi. Pensil nduk iki gak enak. Pensilnya request edit Excel kita. Gitu Loh, Di sini nih di. ini loh, Bu. Hah? Sik. Iki show all kita. Komen nih kita. Bukan, Bu. Jenengan keluar tabel 4 refleksi diri latihan kucing itu enggak? Yang di Google Doc. Heeh. Refleksi diri iki. Diklik iki kan Heeh. metu iki. Tapi Heeh. nih diklik terus gak metu pensilnya nanti pensilnya gak ada. Diketik nanti gak metu. Ikut sama maksudnya. Sik, tapi kok bisa? Coba pen sampe nih sak ta. Tadi bisa, Bu. Sik. Ini di outline. Coba tulisan apa iki? Tadi Kok bisa. iso kamu tuh tampil. Tangan tadi diunduh dhisik ta. Nggih, Pak. Nggih. 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 Mengisi refleksi. Coach-nya nggih. 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 Siap. Paham, Mbak? Pedot-pedot suarane. Pedot ya? Iya. Gak jelas Sik. itu. Bu Yeni ini sekalian ya. Jadi saya langsung Ayo. umpan baliknya Ayo silakan dari jenengan. bertanya apa. Ini Bu. Heeh. Apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Sik jambor. Suarane cek jambor. Untuk mengisi refleksinya, Pak. Bu, ini didownload dulu kan?
Bu masih di unmute kayaknya. Paham. Pertanyaannya mau sama golek nang ndi? Bu Yeni, terdengar apa Bu? Bu Yeni, Bu, Bu Yeni. Ini sekalian Bu ini di oh nggih. Yang itu Pak, yang nggih. Bu Yeni minta ini Bu umpan balik Bu, yang jenengan rasakan pada saat coaching tadi. Sekalian saya isi ini, mumpung belum ganti sesi. Bu Yani di unmute dulu, Bu. Oke. Oke, silakan. Iya, iya. Pertanyaannya kan gini, untuk umpan balik, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Kenapa, Bu? Atau jenengan mawon, Bu, diketik di ini, apa namanya? Di- Iya.
Iya. Bu Yeni kompetisi di ini ya. Sampun Bu. Duh, saya merasa senang. Ya udah udah tulis dulu. Senang dan gembira ya. Bu Yeni, campur geng kita mulai ya. Ini Iya. nanti sampai jam 14.10 itu untuk prepare atau Kusik. ya? Itu tadi yang ditanyakan itu perasaannya itu tadi Nggih. itu pas sebelum coach apa sesudah coach? Sesudah coach Bu. Setelah Oh, melaksanakan coaching. Berarti Terus nggak apa-apa nanti aja Bu. Oke. Di akhirnya. Pertanyaan yang jenengan sampaikan ke saya tadi melihatnya di mana? Iya Bu, gimana? Pertanyaan yang jenengan sampaikan ke saya tadi melihatnya di mana? Ya itu Bu yang mana Bu? Yang refleksi ini atau yang Enggak, yang saat coaching? Oh ini saya download di ini Bu. Ya. Di Kirim dia. apa? LMS. Saya kirimi Japri ya. Oke. Saya sudah bertanya. Iya Bu. Bu Yani. Ya, saya sudah bertanya, jenengan belum jawab. Duh. Iya maksudnya. Iku malu. WA. Oh WA. Tanyakan. Oh oke. Oh, ndek anu Pak, refleksi, yo anu. Di LMS Bu. Di Ya. Ketemu nggak? Pak. Ketemu Bu. Sabar ya. Oh iya, siap. Ini prepare dulu Bu sampai jam 4.10 nggih, 5 menit. Sampai jam 2. Jam 14.10 menit. 10, nggih. Berarti saya persiapan dulu toh. Nggih.
Terus ketemu dah. Pertanyaannya tadi loh. Pripun Bu Yeni? Oke, apa sudah bisa dimulai? Sudah Bu. Saya yang datang gitu Bu ya. Hah? Saya yang datang gitu nggih. Ya. Oke. Sik. Oke. Nggih. Nggih, Assalamualaikum Bu Yeni. Oke, waalaikumsalam Bapak. Mengganggu waktunya enggak Bu? Oh tidak, silakan. Saya ingin ngobrol sesuatu Bu dengan tidak mengganggu waktunya. Bisa Bu ya? Iya Bapak, terima kasih atas kedatangannya. Kehadiran penuh Bu. Iya, oke. Kita ngobrol sebentar Pak Nggih, selama 20 menit ke depan gitu ya. Monggo silakan apa yang ingin Bapak bicarakan hari ini. Gini Bu, saya ingin curhat terkait dengan pembelajaran di kelas Bu. Barangkali nanti Ibu bisa memberikan semacam pandangan atau mungkin solusi gitu Bu ya. Kita sharing Oke. gitu. Jadi yang saya alami Bu, ini akhir-akhir ini anak-anak di kelas itu ketika pembelajaran saya
itu banyak yang ngantuk, Bu. Jadi baru dimulai pembelajaran, mungkin di awal memang mereka antusias, cuman ketika kita berjalan 5 menit, 10 menit, itu banyak yang ngantuk. Hampir separuh itu ada yang kemudian menaruh kepala. Kita simak dulu Pak Abdul Munif. Benar. Iya Bu, jadi gitu Bu. Permasalahan saya yang saya hadapi dalam pembelajaran saya di kelas ini untuk anak SMP ya Bu ya. Itu mereka itu mungkin karena entah begadang atau mungkin karena mereka itu punya tugas tambahan dari guru yang lain barangkali ya yang dikerjakan pada malam hari. Yang jelas dalam pembelajaran saya itu kok mereka itu sering ngantuk gitu Bu, dan itu hampir separuh kelas gitu Bu. Sebelum itu Bapak bisa menjelaskan Bapak ini mengampu di jenjang SMP kelas berapa dan kemudian maksudnya itu setiap hari ada kelas ataupun ada jam-jam tertentu, Pak? Iya, Bu. Ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu, saya mengajar di tingkat SMP, Bu. Jadi memang guru mapel, Bu ya. Kalau setiap hari bisa dibilang iya masuk, cuman mungkin agak beda dengan guru SD atau bahkan TK, Bu ya, yang mungkin masuk terus setiap hari dan masuk di kelas itu gitu ya. Kalau saya ini ganti-ganti kelas Bu memang. Cuman yang saya ambil sebagai sampel ini salah satu kelas itu kondisinya demikian. Ketika saya masuk kelas itu kok pembelajarannya berjalan 5 menit, 10 menit, habis itu tidur semua. Gitu Bu. Mungkin bagi dijelaskan dulu Bapak salah satu sampelnya ini yang jenengan ambil itu ini pembelajarannya yang di awal atau yang di tengah, karena saya tahu itu kan di jenjang SMP kan pembelajarannya dari pagi sampai sore gitu. Nah, yang jenengan jadikan sampel ini yang jam berapa Pak ini pelaksanaannya? Kalau yang saya curhatkan ini, ya kita simak dulu. Ngapun. Pak. Nggih Bu, dilanjut. Mana ya? Mana? Meneh terus. Aku nengok suara masuk ya jamur. Tadi bagian saya jawab tak Bu? Atau jenengan Bu? Iya, tolong dijelaskan. Sebenarnya ini, sebenarnya ini hampir berlaku untuk semua Bu, semua kelas Bu. Anehnya memang mungkin biasanya kalau di tingkat SD mungkin ya, atau mungkin SMP tapi di sekolah lain Bu, itu mungkin rawan ngantuknya jam-jam siang, tapi ini kalau di sekolah saya ini dari awal pun itu sudah ngantuk Bu. Ya mungkin saya cerita dulu lah Bu.
Jadi Ya, sekolah itu kan berbasis asrama, Bu. Jadi ada pondoknya gitu loh, Bu. Nah, mungkin barangkali oh, itu mungkin gitu permasalahannya. Atau mungkin saya itu yang kurang inovatif gitu ya di dalam pembelajaran, atau memang kondisinya anak-anak itu yang memang ada faktor sebelumnya sehingga menjadikan mereka itu ngantuk ketika di kelas gitu, Bu. oh iya ya, saya mulai menangkap ini permasalahan jenengan begitu ya Pak ya. Eh, Ya, oh enak ya, Bu. kemudian Ya, Bu. Terus lanjut, Bu. bagaimana menurut jenengan ini supaya mereka ini lebih fokus gitu ya, lebih bisa untuk mengurangi rasa kantuknya di dalam kelas itu, menurut jenengan itu bagaimana solusinya? Ya, gitu, Kak. Eh, Belum. Belum. kok les? Belum selesai, Pak. Aku baru takut, Pak. Aku belum tanya, Pak. Sulit ya, Bu, yang ikut sih. Jadi, Pak, ini langsung di keluar mawon ya. Yang kok gak kering ya? Lah, saya belum tanya, Pak. Ini masalahnya apa ini? Apa ini masalahnya? Bu, besok untuk yang dipakai tetap sama dah, Bu. Temanya yang jenengan. Iya, heeh. Itu saja. Ya, Loh, ya udah nanti besok saya besok juga pakai yang itu, besok Bu ya. sesi 2 itu anu ta? Iya, Oh, gini, praktek gini lah. berat. Sudah serius mungkin lah, mungkin gitu. Iya, Bu. Jadi itu Oke, tadi spinnya kayak gitulah permasalahannya ya. heeh. Lah ya ini Hmm. saya yang belum tanya jenengan ini kemana arahnya ini? Iya sih, tapi sebelah pakai mana, Bu? Sudah ya. Kontaknya berarti Ini keluar. ini keluar Iki kan? piye? Heeh, jare mau 30 jadwalnya 30 menit gitu toh. Lah kalau lah iki mau aku mulainya jam 2 lebih 10. Lah ini lebih 20. Cek kurang 15 menit lagi aku. Ayo ayo lagi ayo lanjut. Kurang belum kok ketoke. Ayo lanjutkan permasalahannya tadi. Bagaimana solusi untuk menghadapi anak-anak tadi? Menurut jenengan bagaimana? Lanjut, Bu. Lanjut lah, belum masuk room utama. Sih, Bu. Belum, Habis. belum ada yang masuk room utama.